Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmisa Putri, saya dari kelas PAI 2F, NIM 220100186. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, dengan keteguhan hati dan ketabahan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, serta yang langsung maupun yang tidak langsung, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek kehidupan nasional. Adapun asas-asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, sehingga kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Yang kedua itu ada asas komprehensif integral, yaitu menyeluruh atau terpadu. Sistem kehidupan nasional mencangkup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang tangguh serta proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. B. Mawas keluar. Mawas keluar agar dapat mengantisipasikan dan ikut berperan menghadapi dampak perkembangan lingkungan strategis serta perlunya saling berinteraksi dan saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa di dunia. 4. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tanggung rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Adapun sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia memiliki beberapa sifat. Pertama itu ada manunggal, memiliki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mawas ke dalam. Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Karena ketahanan nasional bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian sehingga memberikan dampak keluar yang memiliki unsur daya asing saing jadi. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut isolasi atau nasionalisme sempit. Yang ketiga itu ada kewibawaan. Ketahanan nasional yang bersifat menunggal mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal. Dalam artian makin tinggi tingkat kewibawaan makin besar daya tangkal tersebut. Yang keempat, dinamis. Ketahanan nasional suatu negara tidak tetap melainkan dapat meningkatkan dan menurunkan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara itu sendiri. Yang kelima, menitik beratkan konsultasi dan saling menghargai. Ketahanan nasional
tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan karena akan bertumpu pada kekuatan fisik, sedangkan ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lain, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Fungsi-fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdasarkan tuntunan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional antara lain. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional, dalam kurung wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terbotak-kotak. Salah satu alasan yang lain adalah apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan di lingkungan sesuai rencana program. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan. Kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan metode integral yang mencangkup salah satu aspek alamiah. Baik, teman-teman, itu saja materi tentang ketahanan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.